mengganggu Bapak Ibu yang masih melanjutkan zikir. Amanah dari takmir saya untuk menyampaikan beberapa hikmah tentang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini diberikan kesehatan ya, lahir dan batin, bil khusus iman dan Islam, sehingga kita hari ini masih diikhlaskan untuk melaksanakan sesuatu yang mungkin tidak kita senangi, tidak kita sukai, tapi dalam rangka mudah-mudahan mencari ridha Allah, yaitu melaksanakan sholat zuhur di awal waktu secara jamaah sebagaimana dituntunkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang mukmin atau orang yang beriman, tentu kita pengen dari hari ke hari iman kita ini senantiasa meningkat, membaik, semakin tambah umur, semakin tambah kualitasnya. Bahkan kita berharap iman kita bisa sempurna, dan kita bisa belajar jamaah sekalian dari apa yang dicontohkan Nabi Agama sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kunci kesempurnaannya iman. Salah satu kunci sempurnanya iman kita itu salah satunya diukur bukan dari jumlah amal yang kita lakukan, bukan dari jumlah sedekah yang kita berikan, tapi salah satunya diukur dari amalan hati, yaitu kecintaan kita kepada saudara. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum seorang mukmin itu mencintai saudara seimannya melebihi cintanya pada diri sendiri. Kata-kata ini bagi saya pribadi mudah diucapkan, tetapi sulit kita lakukan. Boro-boro mencintai saudara melebihi cinta pada diri sendiri. Bahkan kita mencintai suami, istri, anak saja kita kalah, masih mementingkan kepentingan diri daripada kepentingan keluarga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya iman seorang ketika kita bisa mencintai saudara seimannya melebihi cintanya pada dirinya sendiri ya. Mengapa kita sulit jamaah sekalian? Para ulama menjelaskan karena dalam proses tadi mencintai saudaranya, atau kalau dalam bahasa kita sebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim ini mestinya dilakukan melalui tahapan yang sering ulama menyebutkan istilahnya dengan 5T ya. Proses yang pertama yaitu ta'aruf ya. Yang penting kenal duluan lah gitu ya. Sering ketemu, sering ngobrol, sering jumpa ya. Dengan ta'aruf ini kita menjadi faham ya. Tapi di awal Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, tidak jaminan orang yang ta'aruf itu satu kata. Ibaratkan di meja judi itu ketemu setiap hari tapi pengen menang masing-masing ya, nggak ada kerjasama meskipun sifatnya ta'aruf ya. Tentu kita tidak pengen itu, sering ngobrol, sering ketemu tapi tidak ada kolaborasi. Tapi itu langkah awal ya, langkah awal yang ulama tuntunkan sesama muslim harus ta'aruf lebih dahulu ya. Setelah ta'aruf, ketemuan, kemudian naik ke yang kedua yaitu tafahum, saling memahami. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian dengan adanya gadget ya, WA,
itu sering memunculkan kita gagal paham. Bukan malah paham, tapi salah paham, mispersepsi. Muncul keributan gara-gara media cetak atau media elektronik. Ya. Kefahaman ini dicontohkan dalam salah satu hadis. Kita dianggap belum kenal seseorang kalau belum pernah bersamanya kurang dari 3 hari 3 malam. Artinya kalau kita baru ketemu kayak gini ya di kampus ya, di kos-kosan, belum tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, belum disebut sebagai tafahum. Saling memahami kekurangannya apa, kelebihannya apa, maka dengan bekal tafahum itu akan melahirkan T yang ketiga, yaitu tadamun. Saling melindungi. Disitulah muncul konsep suami istri dalam Islam, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang kuat melindungi yang lemah, yang kurang menutupi, yang lebih menutupi yang kurang. Itu hanya akan terjadi kalau di antara kita itu saling paham kekurangan kelebihan kita masing-masing. Ya. Banyak contoh dalam sejarah Islam, ya, bagaimana proses perlindungan akilah misalkan ya, ketika ada seseorang itu mengenai musibah terbunuh oleh saudaranya di zaman dulu ya, itu kerabat keluarganya yang melindungi. Ketika sudah ada proses perlindungan bersama ini, maka akan muncul sifat, dalam bahasa kita, utang budi ya. Karena seseorang pernah dibantu, dilindungi orang lain, maka akan lahirlah sifat itu dan lahirlah T yang keempat, yaitu ta'awun. Saling membantu, saling tolong menolong. Sangat sulit kita akan menolong orang lain kalau kita tidak pernah merasakan kelebihan orang lain yang pernah diberikan kepada kita. Dari ta'awun inilah insya Allah T yang kelima bisa kita lakukan, yaitu tausiah atau saling menasihati. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi hari ini kita kebalik-balik. Saya berdiri di mimbar ini langsung masuk level T yang terakhir. Saya tidak pernah memberi Bapak Ibu sesuatu, langsung ngasih nasihat. Agak sulit diterima. Bapak Ibu akan cerita, Priyonggo itu siapa? Tak pernah memberi, tak pernah ngasih. Ya, oleh karena proses tausiah ini sunnatullahnya bisa kita lakukan ketika di antara kita sudah saling membantu, saling melindungi, baru saling menasihati. Mudah-mudahan 5T ini bisa kita praktekkan, bisa kita tadabburi bersama. Yang belum kita lakukan, mari kita lakukan bersama. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan bareng-bareng. Billahi wal hidayah, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.